Halo, perkenalkan, nama saya Dito Meseputra Topmuti dengan NIM 67202023. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi di sini saya sudah buat, saya sudah pasang kabel, semuanya sudah terpasang. Cuman tadi ada kesalahan di router 1, jadi saya ulang. Ini yang pertama, masuk ke router 1, kita ke HWIC 2T, kita zoom biar jelas, kita matikan routernya. Setelah itu kita seret yang ini ke sini, setelah itu baru kita hidupkan kembali. Oke, setelah itu kita pakai yang kabel otomatis. Oke, kita pasang ke router 4 dan router 3. Kabelnya kita pasang. Sini ada salah. Nah, kalau sudah seperti ini, oke, jadi setelah semua kabel terpasang, pakai router 1 ke CLI, ketik no, setelah itu kita ketik ENA, Ponte. Setelah itu kita kasih nama routernya, router 1. Setelah itu router 1 terus banner. Oke, setelah itu kita buat banner mode. Nanyain satu-satu. Setelah ini setelah tadi kita bagikan IP-nya. Di sini saya sudah buat IP untuk lantai 1. Kita pakai yang di sini. Kita copy saja. /25. /25. Oke, kalau sudah. Setelah itu kita buat giga ethernetnya. Kita ketik int g 0/0, enter. IP root ini kita buat IP routernya, tadi di sini 33.0, berarti di sini 192.168.33.1.
setelah itu kita masukkan subnet masknya 255 255 255 4/8. Enter. Setelah itu nose down. Nah, di sini dia setup karena baru satu aja. Nanti sebentar kalau kita ke router ini setelah ini. Setelah itu kita exit. Setelah exit kita buat IP DHCP pool R1 untuk nama routernya. Setelah itu kita masukkan networknya, IP network. IP network dari jaringan lantai 1 kita masukkan 192.168. Ya, netmasknya 128. Kita enter. Setelah itu kita masukkan default rootnya. Kita masukkan IP routernya. Setelah itu enter. Nah, setelah ini kita setting DNS-nya di servernya dulu. Oke, ini kita nanti aturnya tuh DNS sama DHCP di satu server. Oke, kita masuk, kita ke desktop, kita ke IP di sini. Oke, dia dapatnya 2. Setelah itu kita ke service, HTTP-nya kita pastiin on, tapi biasanya udah langsung on. Setelah itu kita setelah itu kita ke DNS. Di sini kita kasih nama DNS kita, namanya apa. Di sini bebas mau nama, tapi di sini saya buatnya www.asjarcom.com. Setelah itu kita masukin IP address yang tadi sudah kita dapat, yang tadi untuk DHCP servernya tuh 92.168.33.2. Setelah itu kita on, kita save. Bentar, ada yang salah, sorry. Kita add. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita on kan. Oke, setelah itu kita ke PC-nya kita buat dia DHCP. Semuanya kita buat DHCP. Masing-masing udah dapat IP-nya. Setelah itu kita coba ping
sukses. Oh sorry, sukses semuanya terjadi. Oke, setelah itu kita, karena tadi di sini belum, di PC-nya belum mengenali DNS servernya, maka dari itu kita kembali ke router, kita masukkan DNS server, DNS server. Setelah itu kita masukkan IP servernya, jadi 2. Oke, setelah itu kita kembali ke PC-nya, kita statik. Nah, setelah kita statik, kembalikan ke DHCP. Nah, muncul di sini IP server lantai satunya. Kita buat semua. Kita buat ke semua PC. Setelah itu kita coba ke webnya, kita coba www.tasjarcom.com. Nah, jadi, nah dia muncul seperti ini, tapi nanti kita akan ganti tampilan dari web yang ini. Caranya kita ke server, kita ke HTTP, di sini ada indeks, kita masuk ke edit, ini hapus, kita hapus semua. Setelah itu kita ganti di sini, kita ganti di sini. Aku karena ini tugas, ganti dengan namaku. Ya. Setelah itu kita coba buka. www.tasjarcom.com. Oke, di sini sudah terganti, jadi bebas sih kita mau buat yang di sini. Coba kita tes pakai IP. Kalau kita pakai IP bisa juga,
IP server yang tadi. Oke, jadi kan. Oke, sebelum itu tadi hampir saya lupa. Biar gampang nanti kita pisahin dulu. Ini lantai 1. Lantai 2. Setelah itu lantai 3. Setelah itu lantai 4. Oke, kalau sudah kita lanjut ke server dari lantai 2. Kita ke service, kita ke sorry, aku lupa tadi. Kita lihat yang sudah saya buat pembagian IP-nya. Di sini lantai 2 dari ini net ID-nya. Berarti di sini kita ke desktop, kita setting IP servernya dulu. Oke, 92.168.3.2. Kita ke subnet masknya 224. Kita ke default gateway-nya tuh nanti kita masukin nanti yang IP untuk ke router. Jadi kita masukin 92.168.3.3.1. Nah, di sini jangan lupa untuk kita masukkan DNS server, IP DNS server yang pertama yang di lantai 1. IP-nya 192. Kita masukkan IP-nya 92.168.3.2. Oke, setelah itu tadi ada kesalahan di sini. Setelah saya cek ulang, di sini harusnya 34. Di sini kita pakai 20. Setelah itu kita ke router, kita ke command line no. Setelah itu kita konte,
Setelah itu H ini sama aja kayak hostname. Kedua, setelah itu kita masukkan lagi nol. Setelah itu masukin IP router, IP untuk router 2 Ntar cek dulu. Oke, betul. 24. Itu enter. Itu kita enter, kita nggak usah. Setelah kita atur routernya, kita ke server, kita ke service, kita ke DHCP. Nah, ini server poolnya jangan diganti. Kita masukin default gateway-nya 92, IP routernya tadi 168 34 1. Ke DNS-nya. DNS kita masukin DNS yang di lantai 1 92 168 33 4. Nah, di sini keganti. Di sini kita masukin startnya tuh dari 2 karena satunya udah dipakai untuk router. Sini berarti betul. Setelah itu, kenapa dia langsung otomatis? Karena tadi kita sudah atur di sini tadi. Di sini kita sudah atur. Setelah itu kita kembali. Di sini akan berkurang number of user. Setelah itu kita save. Setelah itu jangan lupa on, kita on kan. Oke. Setelah itu pakai PC. DHCP kan. Oke, udah. Dia udah masuk. Kita geser PC semuanya. Kita buat semua. Setelah itu kita ke router 1. Ini kita masukkan T. Setelah itu kita masukkan apa biar jangan salah nantinya. Ini lantai 2 kan, jadi kita buatnya int se itu serial. Ini kita pakai yang di sini, yang ke sini. Router 1 se. Ini barang ini karena yang sebelahnya belum, jadi coba cek dulu ya, chat. se nya
010 0/1/0, enter. Setelah itu kita masukkan IP address untuk jaringan yang ini, dari router 1 ke router 2. Di sini saya sudah buat IP-nya sama aja, nanti 2/1 atau 1/2. Kita masukkan IP yang ini di sini, berarti 114.164.33. Masnya 255.252. Itu OSA. Setelah itu kita ke router 2. Kita ke router 2. Di sini serial internetnya 0/1/0. Oke. Kita enak konten, salah konten. Setelah itu kita masukin int se 0/1/0. Setelah itu enter. Kita masukkan IP address 02.168.34. Karena tadi yang di router 1 sudah pakai 33. Setelah itu enter. Sorry, tadi ada kesalahan. Di sini kita masukkan IP address, tapi lupa masukin netmasknya. Setelah itu enter. Jadi setelah itu kita OSA exit. Oke. Setelah itu di sini udah hijau. Kita coba ping. Sukses. Sukses kan. Setelah itu kita oke, setelah tadi kita ping antar router, kita coba ping antar
isi, dia masih valid. Router 1 ke isi masih valid. Nah, ini karena kita belum melakukan static root untuk dari router 1, belum mengenali internal jaringan dari router 2 atau jaringan internetnya di dalam sini. Router 1 baru mengenali hanya router 2-nya saja, tapi jaringan internalnya belum mengenali. Begitupun sebaliknya. Router kita coba ping, nah masih valid, karena belum saling mengenal. Oke, jadi kita ke router 1, kita konten. Setelah itu kita masukkan perintah IP route, karena kita mau yang ditujunya adalah jaringan internal dari router 2. Maka sabar, sebelumnya saya buat seperti ini. 1.1.1.0/27. /27. Oke, sudah. Kita kembali. Root 192.168.340. Setelah itu kita masukkan headmask-nya 255.255.255. Karena dia /27, berarti tadi dia 224. Nah, destinasinya kita mau lihat di mana. Berarti kalau ke sini berarti kita lewatnya nih IP yang tadi di serial yang tadi ini 34 ini. Kita kan melewati yang ini, IP serial kabelnya yang tadi. Berarti di sini kita masukin yang tadi. Satu 92. Ntar saya lupa. 192.168.34. Bisa successful. Oke, setelah itu kita ke router 2. Sini. Udah successful ya. Successful ya. Setelah itu kita lihat nih. Setelah itu kita root. Ini kan di router 2, berarti kita masukin
internal IP jaringan yang di router 1. 192.168. Setelah itu kita melaluinya yang ini, kita masukin IP serial dari router 1, berarti yang 33 192.168 titik 34.3. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita coba dari PC di router 1 ke router 2 bisa. PC dari router 1 ke PC dari router 2 bisa. Yang kita coba dari router 2, PC router 2 ke router 1, setelah itu PC router 2 ke router 1, PC router 1. Oke, sukses semua ya. Sini juga sudah hijau. Setelah itu kita lakukan hal yang sama ke lantai 3 dan lantai 4. Nah, setelah udah jadi tadi, kita coba websitenya. Kita coba DNS-nya pakai PC di router 2. Di sini kita coba pakai IP 192.168.33.2. Kita enter. Bentar, ada yang ini udah muncul. Jadi ya, kita coba pakai www.tas.jarcom.com. Oke, berhasil berarti. Sekarang saatnya kita buat untuk lantai 4 dan lantai 3 bisa terhubung ke servernya DNS server di lantai 1, dan setelah itu bisa terhubung ke lantai 2. Pokoknya kita buat untuk saling terhubung semuanya. Oke, sekarang kita buat apa? Kita masukkan IP ke server lantai 4. Di sini saya sudah buatkan untuk IP server lantai 4-nya. 192.168.33.193. Subnet masknya kita pakai 192. Default gateway-nya oke, kita lanjut. Default gateway-nya kita pakai yang 1
92.168.33.192. DNS servernya kita pakai DNS server lantai 1 di 192.168.33.2. Sudah seperti itu kita tadi ini lantai 3, ini lantai 4. Kita lakukan hal yang sama. Sembilan dua 168 33 128. Untuk subnet masknya kita pakai 192. Yang tadi di sini subnet masknya kita ganti. Oke, ternyata tidak perlu diganti yang subnet masknya yang di lantai 3. Kita lanjut saja. Sembilan dua 168.33.129. Ini 192. Ini kita networknya 192.168. Default gateway-nya maksudnya 92.168.33. Lantai 4 berarti kita pakai 129. 33.129. Itu kita atur DNS servernya 192.168.33.2. Oke. Setelah itu kita setting routernya. Kita online no, setelah itu enak 1 setelah itu H, karena ini di lantai 3 maka kita tulis R3. Setelah itu enter. Setelah itu kita buat untuk giga ethernetnya. Di sini kita cek. Kita pakai yang 0 saja. Giga ethernet yang 0. Ya, kita pakai yang giga ethernetnya 0. Di sini juga yang 0. Kita lihat gigabyte ethernet 0/0 itu yang kita pakai. Oke, ini tulis, kita ketik int spasi g 0/0 enter. Itu kita buat IP untuk kita masukkan IP untuk
IP routernya IP@192 titik 168 titik karena di sini networknya 192, berarti di sini 193, netmasknya 255.255.255.192. Enter. Oh, ada yang salah, sorry, ini kurang di sini, ini kurang 33 titik. Oke, setelah itu kita no sh. Nah, sudah. Kita untuk router kita berhenti dulu sampai di sini. Nanti setelah itu baru kita IP route-nya. Kita buat IP route-nya. Router yang 4 lagi kita buat online no enter ena itu pon t lagi itu hr4 kita enter, itu kita int g 0/0. Udah itu kita masuk, kita buat IP routernya. IP@92 titik 168 titik 33 titik, karena di sini networknya 128, berarti kita punya 129 spasi subnet masknya 255 titik 192 enter no sh. Oke. Oke, setelah itu kita ke server lantai 3, kita ke service HCP. Setelah itu masukkan default gateway-nya atau IP routernya yang di lantai 3 192.168.33 titik. Nah, di sini 92 berarti 93, NS-nya kita masukkan 192.168.33.2. Nah, di sini karena networknya dari 192, terus 193-nya udah kita pakai untuk router. Jadi di sini kita ganti dari 194. Oke, kita save on. Nah, kita lakukan hal yang sama di server lantai ke-4. Kita masukkan IP-nya 192.168.33. Satu dua sembilan itu 192.168. Kita masukkan tiga titik 2. Sini kita ganti dari
130. Kita save, kita on. Oke. Setelah itu kita buat setiap isinya secara DHCP. Nih, udah muncul. Kita keluar IP-nya. Kita buat semua. Kita buat juga untuk lantai 3. Oke, sekarang kita buat untuk serial antara lantai 2 dan lantai 4 terhubung. Buat klik ena konte, setelah itu int se 0/1/1, enter. Setelah itu kita masukkan IP add 92.168.3.37 spasi 255 enter. Setelah itu no sh, enter. Oke. Setelah itu kita ke router 3, ena konte int se 0/1/1, begitu add 92.168.34.38 spasi 255 no bisa. Oke, ya top up yang di sini juga pasti. Oke, setelah itu kita buat untuk jaringan yang lantai 4 dan lantai 3. Enter, exit. Itu int se
0/1/0. Kita ketik add spasi 192.168.34.41. Net masnya 255 255 255 255 252 itu no SH. Oke, kita buat router 3 ena on T S INT SE di sini serialnya 101 ya, 1010. Berarti yang di sini SE-nya 0/1/0. Enter IP add 92.168.34.42. Subnet masnya 255 255 255 252. Setelah itu no SH. Oke, kita coba yang router 1 ke router 3. Setelah itu kita enter exit. Setelah itu kita INT SE SE 0/1/1. IP add-nya 192.168.34.46. Net masnya 255 255 255 252. Setelah itu no SH. Oke, pakai router 1. Kita ena on T. Setelah itu INT SE 0/1/1. Setelah itu IP add 192.168.34. Karena tadi yang router 3 sudah pakai 46, berarti di sini 45. Setelah itu net masnya 255.255.255.252. Setelah itu no SH. Kita coba ping antar router dari router 1 ke router 3, router 3 ke router 4, router 4 ke router 2.
kita lupa oke. Setelah itu kita coba pin router 1 ke router 3, router 1 ke router 3. Oke, sukses. Router 3 ke router 4, sukses. Router 4 ke router 2, sukses. Router 2 ke router 1, router 2 ke router 1, sukses. Sekarang router 1 ke router 3 belum jadi karena kita belum membuat static root-nya. Oke, setelah ini kita akan buat static root-nya. Oke, setelah itu mari kita buat yang untuk IP root-nya, kita buat untuk statiknya. Jadi agar router dari lantai 1 bisa terhubung ke lantai 4 gitu. Mari caranya kita ketik ena conf setelah itu kita masukkan IP root karena kita mau ke jaringannya lantai 4, maka oke, kalau untuk ke router 4 kita masukkan dulu IP root. Bukan langsung ke jaringan internalnya router 4, tapi kita ke kabel jaringan serialnya ini, di kabel serialnya ini dulu. Oke, kita buat IP root 192.168 titik 34.36. netmasknya 255.255.252. Itu kita melewati router 2, berarti kita masukkan IP-nya 192.168.33 34.33. Invalid IP root. Oke, sabar, ada yang salah. Oke, ternyata yang salahnya tuh di sini, seharusnya 34. Sorry. Enter, ulang. Setelah itu kita di sini yang 33 kita ganti dengan 34. Nah, jadi kan. Setelah itu untuk kita kan sudah terhubung ke jaringan serialnya. Setelah itu kita mau terhubung ke jaringan internalnya router 4. Berarti di sini kita pakai di sini tetap 34. Nah, yang kita ganti di sini kita ganti dengan jaringan networknya yang lantai 4. Berarti di sini 128, di sini 255, 255, 255, 2
255.192 192 enter. Oke, coba kita ping. Oh, ternyata belum. Sekarang kita ke Jerman, ke router 4 enter. Ena konte di root kita mau ke jaringan ke lantai 1, berarti kita masukkan 192.168.34.32 netmasknya 255.255.255.252. Nah, destinasinya kita akan lewat serial yang di sini. Berarti kita pakai yang 192.168.34.37. Itu di sini sama, kita ganti ini untuk jaringan internalnya, kita ganti pakai 33.0. netmasknya kita ganti ke 128. Enter. Kita ping. Sukses. Ada yang salah, ternyata di sini bukan 192 melainkan 128. Oke, coba. Masih salah ternyata salahnya di sini, dia bukan 34 melainkan di sini harusnya 33. Nah, coba sekarang kita coba untuk ping. Pilot berarti masih ada. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kesalahannya tuh di server, harusnya IP servernya tuh 130, tapi IP servernya digabung sama IP router. Makanya tadi dari router 1 ke router 4 tidak bisa. Seperti ini. Sudah, berarti sudah. Dari router dari PC router
4 ke isi router 1 sudah bisa terkoneksi. Dari sini ke sini juga sudah bisa. Nah, sekarang berarti kita tinggal lakukan hal yang sama untuk yang lain. Sekarang kita lanjut dari router 1 ke router 3. Sekarang kita connect IP root 192.168. Kita oke. Karena tadi di sini kita sudah mengenal jaringan kabel serialnya. Nah, berarti sekarang dari sini ke sini masih violet, masih belum terkoneksi. Jadi sekarang itu 92.168 kita masuk ke jaringan internal router 3. 92.168.33.92. Nah, masnya 255.255.255.192. Kita akan melewati ini serial yang 92.168.34.46 92.168.34.46. Oke, kita coba dari sini ke sini, dari sini ke sini sukses, ini ke sini sukses, dari sini ke sini, dari router 3 ke jaringan internalnya router 1 masih belum, karena kita belum lakukan static root di sini. Enak connect IP root 192.168. Networknya 33.0. Masih netmasknya 255.255.255.128. Kita akan melewati jaringan serial yang 34.45. 192.168.334.35. Enter. Kita coba. Oke, masih violet. Si violet berarti ada yang salah sebentar. Oke, kesalahannya ada di sini, seharusnya bukan 35 tapi 45. Enter. Kita coba sini.
ini sukses, sini ke sini sukses, sini sukses. Sekarang kita coba dari sini ke DNS nya www.jarcom.com. Biasanya agak sedikit lama. Nah, ini muncul. Coba kita pakai IP 192.168. IP-nya tadi 33.2. Oke, jadi setelah ke sini berarti kita mau coba yang router 3 ke router 2. Jadi kita akan melewati sini ke sini baru ke sini. Nah, di sini sudah, berarti kita akan melewati sini. Jaringan serialnya antara lantai 1 dan lantai 2, baru ke jaringan internalnya lantai 2. Nah, konekte itu IP root. Setelah itu kita masukkan jaringan serialnya 192.168. 68 34.32. Netmasknya 255.255.255.252. Nah, kita akan melewati ruang yang di sini, yang di router 1 192.168.34.45. Setelah itu kita ke jaringan internalnya, IP root 192.168. Networknya 34.0. Itu subnet masknya 255.255.255.224. Kita masih tetap melalui jalur yang sama, 92.168.34.45. Kita enter. Kita coba isi file. Oke, ada yang salah berarti. Oh iya, sabar, ada yang salah di sebentar. Oke, jadi tadi ternyata kesalahannya tuh terjadi karena belum dari router lantai 2 kita belum memasukkan IP dari router lantai 3. Kita belum buat static rootnya. Sekarang sudah. Sekarang untuk router lantai PC dari router lantai 3 berhubung ke PC router lantai 4. Begitupun sebaliknya. Kita mulai di router ENA constant to IP root
itu kita lihat IP internal dari lantai 4 2 168.33.128. Setelah itu subnetmasnya 255 255.192. Spasi kita melewati jalur yang ini. Di sini berarti 192.168.34.41. Kita enter. Setelah itu kita coba ping dari sini ke sini. Ternyata belum. Coba kita masukkan IP untuk IP internal dari router lantai 3 dengan konten IP root 192.168.33.192. subnetmasnya 255.255.255.192. Setelah itu kita masukkan passwordnya 168.34.42. Enter. Invalid. Sebentar. Ternyata kesalahannya tuh di sini tadi. Di sini ada kesalahan pengetikan IP, makanya pesannya tidak masuk. Sekarang kita coba semuanya. Kita coba ping dari sini, dari lantai 1 ke lantai 4 sukses. Lantai 1 ke lantai 1 ke lantai 1 ke lantai 2, lantai 1 ke lantai 2. Tadi masih loading. Lantai 1 ke lantai 4 sukses. 1 ke lantai 3 sukses. Ke router masuk. Lantai 1 ke lantai 2 juga. Sekarang lantai 2 ke lantai 1, lantai 2 ke lantai 4, lantai 2 ke lantai 3,
lantai 3 ke lantai 1, lantai 3 ke lantai 1, lantai 3 ke lantai 2, lantai 3 ke lantai 4. Setelah itu lantai 4 ke lantai 3, lantai 4 ke lantai 2, lantai 4 ke lantai 1. Sukses. Sekarang kita coba dari lantai 4 akses DNS ke lantai 1. Ketik www.jarcom.com. Jadi kita coba pakai IP 192.168.33.2. Jadi sukses dari lantai 4 mengakses DNS di lantai 1. Sekarang dari lantai 3 akses DNS ke lantai 1. Yang 2 kita coba pakai IP dulu 168.33.2. Lambat. Kita coba pakai website dulu www.tas.jarcom.com. Ya, agak lambat. Ya, kita coba dari lantai 3 ke DNS lantai 1 pakai IP 192.168.33.34. Sorry, titik 2. Lambat. Ternyata lambat, masih lambat. Oke, sekarang kita coba save. Di sini tadi saya sudah mencobanya tapi tidak jadi karena di sini batas maksimal untuk save-nya dari yang Cisco yang free sudah 3 kali, jadi saya tidak bisa. Jadi untuk file yang ini sudah tidak bisa di save lagi. Nah, untuk yang free ini saya tidak tahu, saya belum pernah mempelajari bagaimana caranya untuk membuat yang free ini. Nah, masalahnya bukan hanya di situ saja, tapi di sini saat ping juga untuk mengirim pesan, terkadang pesannya masuk. Terkadang pesannya masuk, tapi terkadang pesannya fail. Nah, jika nah tapi saya berani jamin karena ini mungkin delay dari Cisco-nya. Karena kalau dilihat dari video sebelumnya yang saya tampilkan di video dari awal sudah menunjukkan bahwa hasil ping dari masing-masing PC, router, dan DNS, DHCP saling terhubung semuanya. Begitu. Nah, untuk file save-nya tuh ada kemungkinan nanti tidak sesuai dengan hasil video yang ditampilkan. Karena saya masih mencari cara untuk bagaimana menyelamatkan file yang sudah dikerjakan ini.
saya juga sudah menemukan caranya untuk kemungkinan caranya untuk bisa dipindahkan, tapi nanti hasil dari DHCP yang ada di PC-nya ini nanti akan berubah IP-nya. Tapi kemungkinan besar IP-nya itu tidak akan keluar dari range IP yang saya buat di sini, di latihan yang ini, di notepad ini. Kemungkinan tidak jauh berbeda karena di sini range-nya masih banyak. Gitu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.